Kalau misalnya dibilang, oh ini karena ini koinnya ada yang turun, kripto itu ada berapa? 20 Ya juta. kripto, saham, yang besar ya. aset tuh ada yang naik, ada yang turun. Kalau gitu. naik semua ya. Naik semua apa itu bro? Fairy tale Namanya wonderland. balon udara itu. Ya. Jadi Bang, tapi kalau ini turun bang. Ada namanya manajemen resiko bos. Kita udah ajarin. bener. Berapa persen cash, berapa persen Bitcoin. ini, berapa persen Bitcoin, altcoin tuh porsinya masuknya situasional. Kalau naik 30%, ayo kita TP 1. Kita bisa TP 2 lagi, ya kalau kan? udah naik 100% bisa moonback. Bisa moonback, ya kan? Tapi ada aja bang. Tapi bang, conviction. Aku nyangkut, Ya, bang. Conviction bang. Kayak tadi ada yang bahas itu dulu bahas apa gitu kan, koin apa, dia bilang Matic atau apa, tapi nggak kemana-mana, atau XRP 1 kayak tadi itu kan, tadi ada namanya siapa, kita bahas Ondo tuh tadi ada request, tahu juga ada yang request, ya kan, lu request kita bahas, ya. Kalau naik lu untungnya diem-diem gitu kan, 100 juta lu masuk untung, banyak sekali untungnya render, untung Ondo berapa? BGB 700%. Enggak, bahkan akhir tahun lalu di bulan WLFI 16x, ayo bagi uang WLFI-nya mana? Juni, kan? Juni 2024 itu kita live banyak banget ya, kita bahas AAV ya, kita juga bahas banyak sekali ya waktu itu. Token-token yang sekarang jadi runner ya. Kita ngomong hyperliquid terakhir di margin call beli di 11. Kita bahas render tuh nggak ada nomor 100 di coin market cap. Dan kan lu sendiri yang minta di sini kayak bang bahas ini, ya udah kan dibahas dengan sekarang. Iya, betul. Kalau habis itu kayak kita nggak punya yang namanya risk management yang baik, ya sama aja hidup juga. Kalau nggak ada risk management yang baik juga sama juga berantakan juga. Jadi teman-teman, ya ini analisa internal kita lakukan ya, kalian yang request pendapat kita ya kan, kita ditanyai pendapat. Kita ditanya pendapat, terus kalau misalnya nggak seneng dengan pendapat kita ya tak usah nonton gitu. Bener. Karena kita tinggal close ya. Karena kenapa? Kita mau ngaso. Nah, tapi kalau kita misalkan nggak gini, kita waktu itu nggak gini kan? Ya. Dicari. Sekarang di sini dimaki juga. Di sini dibilang, ini nanti kalau koinnya turun gimana ya kan? Jadi maunya nih apa nih? Lu mau belajar kah? Gitu atau lu nggak mau belajar? Karena ada di sini nggak ada di sini, ya. Dibilang tapi jualan buku, ya kan, 70.000 bos. Itu harga lo nyetak kan nih, gue tuh nyetak tuh taruh di gudang lo, nyetak 60.000, 10.000 bayar orang gudang tuh buat packingin buat lo tuh. Jadi kalau lo kira kayak 70.000 tuh ada dampaknya ke kehidupan gue tuh, kasian. Iya, makanya kayak kasian banget. Ya teman-teman, kita kan selalu ngomong ya kripto itu punya risiko substansial. Yang sebenarnya nggak kripto semua lah. Kita nggak usah ngomong semua. Lu mau VC juga berisiko. Wah, itu malah private equity juga nyangkut. Private equity mana yang bisa keluar sekarang? Ayo, cuman di sini itu sangat agile ya. Teman-teman keluar masuknya tuh gampang. Iya. 24 jam buka. Kalau salah. Ya. Kalau salah bisa kabur. Sedangkan lu kalau buka restoran nih, lu harus jual kursinya. Bener. Repot. Private equity juga harus nelpon orang. Orangnya lari terus kayak bro. Gini, kalau private equity invest kan di perusahaan set kan, ide presentasi peer to peer lending, ujung-ujungnya lari ke Doha bro. Kalau kita kripto nih, misalnya kita lihat XRP nih, misalnya kita contoh ini XRP invest, nggak kemana-mana barangnya, ya udah cari barang lain. Bener. Barangnya banyak. Ya kayak misalkan tahu ya, terus kamu beli 350 kok nggak ke 500 nih pagi ini. Betul. Ya, kamu cari koin yang lain kan? Betul. Jadi ya gimana? Ya dalam artian ya kan kita selalu ditanya pendapat ya ketika live dan ya kita analisa lah. Kayak kita nih, misalnya contoh lah, nggak usah di kripto lah, kayak di saham dan di kripto, apakah kita ada posisi yang minus? Pasti selalu ada. Iyalah. Cuman gini loh, marketnya tentang berapa yang lu benar dan berapa yang lu salah. Dan kalau lu benar berapa besar masuknya. Kalau salah seberapa besar lu masuknya salah. Udah. Itu dong. Ya kita bahas banyak lah ya. Ini contohnya BNB ya. Tahun lalu kan orang ngomong ya. Waktu itu kita selalu ya terus seluruh orang akumulasi di 600, di 500 ya. Bahkan ini juga kita ingetin juga ya. Betul. Buat teman-teman yang di dalam. Nah, ini BNB ya, waktu itu masih 659. Jadi fungsinya apa yang kita lakukan di dalam itu untuk mengingatkan kembali, bro. Kita kan selalu bilang ya, siklus ini BNB chance ke $1.000. Ini udah 909 ya. Dia udah baru aja kerjasama sama Franklin Templeton juga. Masuk, ini kan gue bilang kan gue masuk 5% tuh. Portfolio itu lebih besar tuh dari BCA. Nggak viral tapi. Bener.
5% nggak viral, 2% viral, nah 3% viral. Nah ini kan udah naik 42%, ya. Udah breakout ya menuju 1000 ya. Tapi jangan tapi bang. Ya. Tapi lucunya dan bro. namanya bahas koin ada yang bener, ada yang salah. Yang lu request kan. Iya, lucunya nih. Ketika kemarin misalnya viral kan di TradFi. Oh ini Timothy Ronald exit Bitcoin, ada media gitu bro. Timothy Ronald exit Bitcoin, ya kan. Ya ampun, itu weekly gain-nya itu pindah loh. Gimana? Ya, gini lah. Buat mereka itu uang besar. Buat mereka itu besar sekali gitu. Ya uang besar lah bro. Gitu lah. Ya maksudnya kayak. Ya besar. Satu ya. rumah, satu mobil lagi. Ya oke lah. Ya tetap besar. Ya. Karena ya uang berapapun. Ya ini sebenarnya saya banyak belajar dari orang yang lebih kaya dari saya. Uang berapapun nggak boleh ditolak. Siapa tuh yang lebih kaya tuh? Waduh. Ya banyak. Banyak. Oh nanti ini, gue kayaknya bulan depan deh bro. Kan tadi harusnya bulan ini, cuman gue lumayan sibuk sama beliau juga sibuk. Bulan depan kayaknya awal bulan ya, ada podcast sama salah satu top 5 ya di Indonesia ya. Kita bakal bahas kripto tuh bro, itu menarik juga nanti. Kita bakal bahas kripto sama Future of AI ya, salah satu mentor gue. Kita akan sering bahas. Dibaca nih, urutan baca buku Aceh ya. Nah, kasih urutannya Crypto tuh. Trading Guide dulu. Trading Guide, Investing Principle. Terus yang ketiga bebas sih sebenarnya, tiga-tiganya bebas tuh ya, menurut gua. Cuman habis setelah 2 itu bebas tuh. Mastering altcoin dulu boleh. Ya. Terus Smart money boleh. Smart money baru yang terakhir psychology. Oh tuh gini, psychology terakhir, tapi yang mastering altcoin atau smart money dibalik-balik preferensi. Yes. Cuman ya bayangin kalian 300.000 dapat 5 bro, 300.000 aja lu makan. 5 dikali 200 halaman ya 1000 halaman, dalam artian ya ada 1000 lembar yang harus kamu baca ya. Jadi kalau kamu baca 1000 lembar ya lama juga. Iya, makanya. Setahun tuh bacanya. Betul. Males ya baca ya. Tapi kalau tau gak kenapa, ini ada yang pinter nih, ada yang bilang, kenapa orang jual nama gua kan di media? Karena kalau nggak jual nama gua nggak laku bro medianya. Ya, jadi mau media, mau orang itu harus jual nama gua, nggak jual nama gua pasti nggak laku gitu. Jadi ketika misalnya beli apa yang kecil gitu, goreng gitu kan, ini goreng lagi. Gue beli BNB 5% Porto diam, nggak ada yang bahas. Bitcoin ya mungkin karena ini lu kan udah terkenal kripto bro. Ya tapi kan maksudnya harusnya viral kan, tapi enggak gitu. Ya nggak semua hal harus viral juga. Kan? Iya, jadi jawabannya adalah ketika misalnya kita itu berinvestasi ya, kalian jangan gini loh, jangan gampang kemakan narasi yang dibikin seolah-olah kayak oh ini mau exit dari kripto, oh ini mau exit bla 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 gitu kan. Karena gak semuanya tuh benar gitu, nggak semuanya tahu gua, nggak nanya gua dulu kalau nulis redaksi gitu kan, bikin berita nggak nanya gua dulu, nggak nelpon, nomor gua aja nggak punya wartawannya. Jadi janganlah teman-teman. Harusnya nomor lu tuh di ini bro, publik di bio Instagram. Di bio Instagram kan? Ya kan, konfirmasi dulu gitu kan. Tapi kan kita kan bukan tipikal orang yang harus oh ini protes gitu kan, nggak apa-apa. Namanya media ya kita punya hak bicara ya sekarang kita jawab gitu kan. Tapi kalau ada yang tanya nanti misalnya salah satu koin misalnya contoh TON, Pavel Durov mati tiba-tiba ya kan, TON-nya turun. Oh salah dia nih, margin call tanggal 12 September 2025 bahas TON. Itu lo orang kurang pinter gitu. Itu bener-bener kacau sebenarnya. Kacau kan itu kan. Kita juga ada satu maksudnya kayak token juga naik turun. Oh token juga bisa dihack. Betul. Ya kan? Kalau kalian minta di sini kayak bang bahas koin ini menurut lu gimana? Ya misalkan, oke kita. Tadi ini revenue-nya tadi. Revenue-nya bahas tahu, terus besok tahu di hack. Ya Grayscale ruginya banyak kalau itu. Ya, betul. Cuman kan saya kan cuma ditanya pendapat kan. Betul. Pendapat kamu tanya gimana ya saya jawab. Nanti nggak dijawab cuek katanya. Nggak dijawab nangis. Kabur. Nggak dijawab kabur. Dijawab kalau untung dia ngumpet. Iya. Ngumpet beli mobil sendiri diem. Ya kan? Di kampungnya beli mobil dia kan beli mobil dia diem. Cuman kalau sampai turun dikit aja. Nah, ini kan dibahas di 12 September 2025. Yang request lu, yang minta lu, kita sebagai praktisi di market gini loh. Kerjaan kita tuh jujur. Ini kita cuma kelola uang kita dong. Bener-bener kalian kalau masih kayak di otaknya, wah mereka bener gak sih? Akhirnya kan kemarin bahkan dengan size yang kecil tuh orang jadi bilang, oh ini mah nggak mungkin begini karena dividennya udah besar. Itu kan dividen ya. Kalau capital gainnya emang kau tahu capital gain-nya berapa ya kan? Gua sama dia tuh saya hidupnya gitu. Kenapa kita bikin ini? Kita suka. Ya. Ini part dari passion kita, part dari hobi kita. Ketika kita punya waktu kita bikin,
Kalau kita nggak mau bikin ya udah kayak kemarin setnya capek lah bos ditutup. Patah-patah nih kayak enggak ya. Enggak aman. Itu mereka punya internetnya mungkin ya. Iya, mereka atau punya mungkin internet. karena hujan ini, Bro. Biasanya kan hujan lebih gloomy gitu kan vibe-nya. Hujan merusak jaringan biasanya.